سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم سائر الصالحين في الدين والدنيا والآخرة آمين قال فصل شروط القصر سبعة Tineng pan syarat sama pandek solat sab'atun pada kebetok. Jadi sudah dijelaskan di depan bahwa ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi peraturan syariat dalam agama Islam sedikitnya bisa dibagi dua. Ada ibadah yang memang dilakukan oleh orang mukallaf seperti bentuk aslinya. Ini dinamakan azimah. Salat zuhur 4 rakaat memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakannya 4 rakaat di rumah masing-masing. Nah, ibadah zuhur yang dilaksanakan seperti bentuk aslinya ini dikatakan azimah. Dan kedua, ada ibadah yang dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih ringan. Ini dinamakan rukhsah, kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mempergampang kita beribadah. Asalnya zuhur 4 rakaat, tapi diringankan kepada orang yang sakit, diringankan kepada orang yang melakukan perjalanan dan semacamnya dan seterusnya. Nah, ini kita bahas ada beberapa salat dalam salat 5 waktu bisa dilaksanakan lebih pendek dari bentuk aslinya, yaitu as-salatul rubaiyah. Ulama menegaskan salat-salat yang berisi 4 rakaat ini bisa didiskon, diringankan menjadi 2 rakaat. Jadi apa saja? Zuhur, asar, dan isya. Maghrib tidak bisa dirubah menjadi lebih mudah atau lebih ringan. Demikian pula subuh tidak bisa dipotong menjadi 1 rakaat. Yang dipotong hanya 4 rakaat. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat. Ini bisa dilaksanakan menjadi 2 rakaat. Tapi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Tidak semua orang musafir bisa memperpendek salatnya. Di sini dijelaskan dalam kitab Safinah setidaknya ada 7 persyaratan. Yang pertama, ayyakuna safaruhu marhalataini. Arba pada perjalanan orang pada kedua marhalah. Marhalah adalah perjalanan yang biasa dilakukan oleh orang terdahulu, orang Arab yang memakai onta dan mencapai waktu 1 hari 1 malam. Kebiasaan onta, karena onta itu bisa diukur langkahnya, bisa diukur cepat lambatnya. Ada unta yang pakai muatan, tentu langkah kakinya lebih berat. Ada unta yang tidak memakai tidak diberi muatan di atasnya, hanya 1 orang yang menunggangi onta, tentu lebih cepat jalannya. Tapi secara umum rata-rata onta ini biasanya kalau sudah berjalan mulai pagi sampai pagi lagi 1 hari 1 malam biasanya sekitar 40 kilo 1 marhalah. Nah, ini dipersyaratkan 2 marhalah, berarti sekitar 80 kilo. Kita harus musafir untuk mendapat keringanan salat 4 rakaat dilakukan dengan 2 rakaat. Kita harus musafir melakukan perjalanan tidak kurang dari 80 kilo. Tapi ini setelah dibahas oleh ulama fikih sekitar 82 kilo. Pasnya 81,6 kilo. Tapi untuk kemudahan 82 kilo. Jadi kalau kita melaksanakan perjalanan, berangkat dari rumah menuju sebuah tempat dan itu sampai ukurannya 28 kilo atau lebih, maka kita diperbolehkan untuk memperpendek salat. Yang 4 rakaat saja bisa kita laksanakan dengan 2 rakaat. Ini yang pertama. Marhalatain. Harus yakin. Jadi kalau masih ragu apakah perjalananku ini sampai 82 kilo atau tidak boleh kita melaksanakan qasar atau memperpendek salat. Tapi sekarang fasilitas sudah lengkap. Kita punya map, kita punya peta, internet, satelit, HP dan semacamnya. Kita bisa bahkan sebelum berangkat kita bisa memperkirakan jarak perjalanan yang akan kita tempuh.
Kalau sudah yakin 82 kilo menurut peraturan atau menurut informasi dari internet, maka selama kita sudah keluar dari perkampungan kita, kita sudah boleh melaksanakan memperpendek sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ini yang pertama. Wa yakuna mubahan, benar-benar pendapat perjalanan orang mereka barang benang. Yang kedua, perjalanannya ini bukan perjalanan haram dan maksiat. Perjalanannya adalah perjalanan yang diperbolehkan dalam hukum syariat. Dan ini dibahas oleh para ulama. Maksudnya dalam persangkaan orang yang melakukan perjalanan ini, perjalanannya diperbolehkan dalam syariat. Meskipun dalam kenyataannya ini perjalanan maksiat, tidak apa-apa. Yang penting kita tidak jelas bahwa ini perjalanan maksiat. Satu contoh, kita disuruh mengantarkan surat oleh seseorang dari Pulau Madura menuju Jawa Tengah. Perjalanannya cukup panjang. Kita tidak tahu apa isi surat. Kita hanya berniat untuk membantu menyampaikan surat dari orang Madura ke orang Jawa Tengah. Tapi ternyata setelah sampai, suratnya memerintahkan untuk mencuri bank. Maksiat apa bukan maksiat? Maksiat. Tapi kalau kita dalam perjalanan tidak tahu bahwa ini surat untuk memerintahkan merampok bank, kita masih tetap bisa melaksanakan qasar. Karena bukan kita yang memerintah untuk merampok bank. Ini banyak dari dulu ketika pejabat-pejabat pemerintah dari pusat dikirim untuk menyampaikan perintah pusat ke daerah, ternyata pejabat yang bawa perintah tersebut tidak tahu apa isi perintah dari presiden. Tapi ternyata setelah sampai untuk membunuh orang. Untuk membunuh orang. Jadi selama dia tidak tahu bahwa perintah presiden yang ia bawa surat, masih bisa untuk melaksanakan qasar. Ini yang dimaksud wa yakuna safarahu mubahan. Perjalanannya harus mubah, harus diperbolehkan oleh syariat. Jadi orang yang melaksanakan perjalanan maksiat ke Jakarta untuk menonton orkes, tidak boleh kita melaksanakan qasar. Ke Jakarta untuk mencopet, ke Jakarta untuk tengkar, ke Jakarta untuk acarok dan semacamnya, ke Jakarta untuk main taruhan dan semacamnya. Di perjalanan kita tidak diperbolehkan untuk memperpendek sholat. Dan yang dimaksud dengan perjalanan mubah, perjalanan diperbolehkan oleh syariat, yaitu yang tidak haram. Meskipun perjalanan makruh tidak apa-apa. Diberi contoh oleh para ulama, orang yang melakukan perjalanan untuk menjual kain kafan. Menjual kain kafan. Jadi ada seorang keluar dari kampungnya untuk berdagang kain kafan. Ini hukumnya makruh. Berdagang memperjualbelikan kain kafan makruh. Kenapa? Karena setiap kesempatan ingin berharap ada orang mati. Ini dimakruhkan. Nah, ini masih boleh melaksanakan qasar. Salat 4 rakaat dilakukan dengan 2 rakaat. Termasuk perjalanan wajib seorang yang ingin melaksanakan ibadah haji ke Mekah, dari Madura berangkat, selama sebelum sampai di Mekah yang masih bisa untuk mengqasar salat. Termasuk juga perjalanan sunnah, ziarah kepada kuburan orang tua, ziarah kepada kuburan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Perjalanan sunnah, ijma' ulama bahwa menziarahi Nabi di Madinah ini disunnahkan. Kecuali satu ulama yang bernama Ibnu Taimiyah. Dia mengkhilafi ijma' ulama, menyatakan orang yang berziarah kepada Nabi dikatakan safar maksiyah, perjalanan maksiat. Dan ini ditentang oleh para ulama dan ditolak secara besar-besaran oleh para ulama. Dalam beberapa kajian kitab sudah dinyatakan, bahkan dibuat contoh oleh para ulama, termasuk perjalanan sunnah yang kita bisa mengqasar salat di dalamnya adalah ziarah kepada Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Termasuk juga perjalanan yang dimakruhkan. Ini masih boleh. Yang penting bukan perjalanan haram. Perjalanan makruh diberi contoh oleh para ulama, seorang yang memperjualbelikan kain kafan. Termasuk juga perjalanan makruh orang yang berjalan sendirian, makruh. Ke Jakarta pakai mobil, nyetir sendiri, nggak ada temannya, makruh. 2 orang juga tidak dianjurkan oleh syariat.
Nabi menyatakan seorang yang berjalan sendirian itu setan. Yang berjalan dengan temannya berdua setan. Innamar ragbus salasah. Rombongan ini yang dianjurkan oleh syariat harus 3 orang dan ke atas. Makanya kita dianjurkan kalau melakukan perjalanan panjang sampai sehari semalam, 2 hari semalam, seminggu dan semacamnya, jangan berangkat sendirian, makruh. Karena akan banyak gangguan. Ya kalau tidak ada musibah di tengah jalan. Kalau ada musibah di tengah jalan, mati di tengah jalan, siapa nanti akan menolong? Nah ini makanya Nabi tidak menganjurkan kita berjalan sendirian kalau perjalanan jauh. Seorang yang melakukan perjalanan jauh sendirian setan. Mereka yang melakukan perjalanan berdua dengan temannya syaitana, 2 setan. Innamar ragbus salasah. Rombongan yang dianjurkan oleh syariat 3 orang atau lebih. Nah, umpamanya ada orang yang melakukan perjalanan sendirian ke tempat yang jauh, apakah ia masih boleh? Karena perjalanan hukumnya makruh, masih boleh. Yang tidak boleh kalau perjalanan hukumnya haram. Termasuk juga yang tidak diperbolehkan kita melakukan rukhsah memperpendek sholat 4 rakaat seorang anak yang lari dari orang tuanya dan tidak pamitan. Jadi kalian kalau lari ke Jakarta dari orang tuanya tidak pamit, kamu tidak bisa melaksanakan rukhsah memperpendek sholat selama di perjalanan. Karena termasuk dari jenis safar maksiyah, perjalanan yang dimaksiatkan. Kemudian termasuk juga perjalanan maksiat, perjalanan yang tidak mengandung tujuan maksiat, tapi forsir kendaraannya digas sampai 150 tanpa ada tujuan, ngebut di perjalanan. Ini juga sama ulama, oleh para ulama dicatat termasuk perjalanan yang tidak dianjurkan oleh syariat. Meskipun perjalanannya baik, niatnya baik, ke Jakarta untuk ziarah kubur, ke Jakarta untuk silaturahim, tapi di jalan dia sembrono, tidak butuh ngebut sampai orang semuanya mengeluh di jalan. Ini termasuk safar maksiyah yang tidak diperbolehkan oleh ulama untuk melaksanakan qasar atau memperpendek sholat. Dan perjalanan seorang musafir kalau diringkas ini bisa dibagi 3. Ada al-musafir, ya, al-ansi bis safar, yang memang musafir maksiat dengan perjalanannya, yaitu melakukan perjalanan jarak jauh dengan tujuan yang diharamkan. Ke Jakarta untuk mabuk, ke Jakarta untuk ikut kontes taruhan, ke Jakarta untuk bertengkar dengan kerabatnya, temannya dan semacamnya. Ini yang pertama. Kemudian ada musafir al-asi fis safar. Musafir perjalanannya bagus, tapi di tengah perjalanan dia melakukan maksiat. Perjalanannya tujuannya bagus, ke Jakarta mau silaturahim, ke Jakarta mau ziarah kubur para aulia, mau keluar Batang dan semacamnya dan seterusnya. Tapi di jalan dia maksiat. Di jalan dia main-main dengan wanita, di jalan dia mabuk-mabukan. Gimana ini? Ini masih boleh mengqasar. Karena maksiat di jalan ini bukan tujuannya. Tujuannya tetap ziarah kubur. Ini dikatakan bermaksiat dalam perjalanan, bukan maksiat dengan perjalanannya. Kalau tadi yang pertama maksiat dengan perjalanannya. Perjalanannya hukumnya memang haram. Jalan memang untuk nonton konser, memang untuk mabuk-mabukan dan semacamnya dan seterusnya. Ini sudah maksiat dengan perjalanannya. Ada perjalanannya bagus, cuma dikotori oleh maksiat selama perjalanan. Ini masih boleh mengqasar sholat. Perjalanannya bagus, baik. Niatnya untuk silaturahim, untuk silaturahim ke orang tua misalnya, atau ke kerabat, mau silaturahim ke para ulama, ke para habaib, atau ziarah kubur, atau semacamnya, tapi di jalan dia melakukan maksiat. Ini masih boleh mengqasar dan menjamak sholat. Kalau yang ketiga adalah maksiat dengan perjalanan dalam perjalanan. Ini bagaimana gambarannya? Tujuannya baik pertama.
Saya mau ke Jakarta, mau sowan ke orang tua. Saya mau ke Jakarta, mau silaturahim dan semacamnya. Tapi di tengah jalan berbalik niatnya. Sampai Jawa Tengah, sudahlah, aku bukan untuk sowan orang tua, tapi karena ada konser di Jakarta, sekalian tujuanku adalah untuk lihat konser. Karena di Jakarta ada kontes taruhan, sekalian niatku untuk taruhan. Ini gimana hukumnya yang ketiga ini? Maka selama dia tidak tobat, tidak boleh mengkosor. Dari mana ia berubah niatnya? Sebelum berniat buruk, ia masih boleh mengkosor. Jadi sampai Surabaya masih boleh mengkosor, Gresik masih boleh mengkosor. Baru setelah berubah niatnya Jawa Tengah, dia tidak boleh mengkosor dan menjamak. Terus tidak boleh, selama niat maksiat itu masih menjadi tujuannya, dia tidak boleh mengkosor dan menjamak. Kecuali dia tobat nanti. Setelah hampir Jawa Barat, dia tobat. Diurungkan, digagalkan niat maksiatnya, kembali kepada niat yang awal untuk silaturahim, untuk sowan ke orang tua dan semacamnya, maka boleh lagi nanti. Boleh lagi. Meskipun jaraknya ke tujuan sudah sangat pendek. Hampir ke Jakarta, sampai ke Jakarta, hampir sampai ke Jakarta, kurang 1 kilo dia tobat. Sebelum sampai ke Jakarta dia masih bisa mengkosor dan menjamak. Ini 3 macam musafir. Ada yang musafir yang memang maksiat dengan perjalanannya, niatnya dan tujuannya memang buruk dari awal. Ada yang musafir maksiat di jalan, bukan maksiat dengan perjalanannya, niatnya baik dari awal, tapi perjalanannya dikotori oleh maksiat. Ini masih boleh. Yang ketiga adalah seorang yang berubah niatnya di tengah jalan. Maka ketika berubah kepada niat buruk, dia tidak boleh mengkosor sholat dan tidak boleh menjamak sholat. Kalau bertobat, kemudian diurungkan lagi, digagalkan niatnya, kembali kepada niat yang baik, maka ia boleh lagi untuk mengkosor dan menjamak. Kemudian wal ilmu bi jawazil qasri ban oneng kalaban benengah mapanda. Tentu ini adalah dasar dari semua pengamalan ibadah. Seorang yang melakukan ibadah syariat harus tahu dasar syariat tersebut. Kalau orang tidak tahu bahwa musafir boleh mengkosor sholat, tapi dia mengkosor hanya persangkaan saja, maka tidak sah kosornya. Harus tahu dengan ilmunya bahwa saya musafir dan diperbolehkan oleh syariat untuk memperpendek sholat. Wa niyatul qasri inda ihram, dan niat qasar ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram harus berniat usolli fardhu dhuhri rak'ataini qasran. Saya akan melaksanakan sholat zuhur 2 rakaat dalam bentuk qasar, dalam bentuk yang diperpendek. Usolli fardhu asri rak'ataini 2 rakaat. Saya akan sholat asar 2 rakaat qasran, hale qasar. Usolli fardhu isya'i rak'ataini qasran. Kalau imam ya sebut imam, kalau makmum ya sebut makmum. Wa antakuna sholatu rubaiyatan, benar-benar penapa pajak mereka bersempat. Sudah dijelaskan tadi, zuhur, asar dan isya. Ini yang diwajibkan secara asal oleh Allah Subhanahu wa taala 4 rakaat. Meskipun pada hakikatnya sholat ini sholat sunnah. Seperti apa? Sholatnya anak-anak yang tamyiz dan belum balik. Anak tamyiz, pintar wudu, pintar sholat, sholatnya benar, syarat rukunnya benar, tapi dia belum balik. Apa hukum sholatnya? Meskipun sholat duhur dia hukum sunnah, karena belum wajib. Sebelum balik belum wajib sholat 5 waktu. Tapi meskipun belum balik, kalau benar sholatnya, benar wudunya, benar syarat rukunnya, maka ada pahala di sisi Allah. Tapi pahalanya pahala sunnah. Nah, anak kecil yang belum balik ini, apakah boleh mengkosor? Boleh. Jadi harus sholat fardu yang 4 rakaat atau sholat fardu yang bernilai pahala sunnah yang dilakukan oleh anak kecil sebelum balik. Tapi syarat rukunnya genap, syarat rukunnya lengkap. Anak kecil yang masih belum balik, tapi diajari sholat oleh orang tuanya, diajari wudhu oleh orang tuanya, dan ternyata wudhunya benar, sholatnya benar, tetap ada pahala di sisi Allah. Tapi pahalanya berhukum sunnah karena dia belum akil balik, belum balik. Nah ini meskipun anak kecil yang sudah tamyiz, hukum sholatnya sunnah, apakah boleh dikosor dan dijamak? Boleh. Wa dawamus safar ila tamamiha, berlangkang perjalanan sampai sempurna sholat. Harus bersifat musafir sampai selesai sholat. Jadi kalau sholat di kendaraan misalnya, sholat di kapal misalnya,
Kita pulang dari Jakarta menuju Madura. Orang Kamal naik kapal di Jakarta, sholat di atas kapal, ternyata qashar dan jamak. Belum selesai sholatnya sudah nyampe kapalnya ke dermaga. Ini nggak boleh, harus 4 rakaat. Karena setelah sampai kapalnya di dermaga, dia tidak bersifat musafir, tapi penduduk asli, sudah nyampe ke rumahnya. Jadi harus di tengah perjalanan sebelum sampai. Begitupun juga kalau kita sholat di atas kereta api, kita sholat di atas pesawat misalnya, atas pendapat ulama yang membolehkan dan bisa sholat dengan lengkap misalnya. Ada sebagian pesawat sekarang ada musolanya dan ada petanya dan ada kompasnya. Kalau sholatnya tidak duduk dan bukan sholat dihormatil waktu, sholatnya sah. Di atas pesawat ada musolanya, pesawat yang besar sekarang, yang modern ada musolanya dan ada kompasnya. Nah, ketika sholat, ya, orang Surabaya dari Mekah qashar, ternyata belum selesai sholatnya, nyampe pesawatnya. Gimana? Tidak boleh 2 rakaat, harus dilengkapi sampai 4 rakaat. Wa la yaqtadi bi mutimmin fi juz'in min salatihi. Ban Arab ta'mak membesar orang yang saya mempandai kalaban orang yang saya sempurna fi juz'in min salatihi, dalam sejuz dari salat orang. Dan harus tidak bermakmum kepada orang yang melaksanakan 4 rakaat. Jadi musafir harus sholat sendiri atau ngimami. Kalau makmum sama penduduk asli, musafir ingin memperpendek sholat di Jawa Tengah, tapi ternyata makmum sama penduduk asli Jawa Tengah yang sholat 4 rakaat, nggak boleh. Saya cuma mau 2 rakaat, setelah nanti imam tahiyat awal saya mau pisah, salam, nggak boleh. Jadi nggak boleh orang yang perpendek sholat makmum dengan orang penduduk asli yang melaksanakan sholat secara lengkap 4 rakaat. Gimana caranya? Musafir yang ngimami. Kalau musafir yang ngimami yang 2 rakaat, ini jadi imam, sementara yang makmum penduduk asli yang melaksanakan 4 rakaat, ini sah. Nanti gimana caranya? Musafir yang 2 rakaat setelah salam, yang penduduk asli ini langsung menyempurnakan 2 rakaat lagi bangun. Tidak apa-apa. Ini yang dimaksud. Faslun Allah Subhanahu wa taala. Apa dia kena?